Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang teman-teman. Kalwedo. Kalwedo, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Tetap semangat, terus kerja. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kamu sudah boleh hadir bersama-sama walaupun di jam-jam terakhir, jam-jam mengantuk. Tapi Ibu berharap sebentar kamu bisa fokus dalam proses pembelajaran. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita memulai proses belajar, saya minta ketua kelas, mana ketua kelas? Oke, untuk membawa kita dalam doa. Semua sikap doa, bisa sikap doa? Bisa. Oke. Silakan ketua kelas. Amin, terima kasih ketua kelas. Oke, sebelum kita belajar, Bu mau cek kehadiran. Semua hadir? Hadir. Semua hadir kah? Hadir. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5A. Oke, kita akan masuk dalam proses pembelajaran di hari ini. Ada pertanyaan pemantik yang akan kamu jawab sebelum kita masuk dalam materi. Ada 3 pertanyaan pemantik. Mari kita berpikir bersama tentang apa itu AI. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurutmu bisakah robot benar-benar berpikir dan belajar seperti manusia? Bisa? Bisa. Alasannya? Alasannya apa? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang tadi kamu ada bermain banyak-banyak itu. Bagaimana caranya robot bisa berpikir dan belajar seperti manusia? Kalau misalkan Ibu Eti kasih contoh, misalkan kamu mau kasih perintah, kamu mau kasih perintah. Kita masuk di Google Chrome, kemudian kita kasih perintah atau kita buat pesan suara. Google, bisakah kamu cari saya materi tentang pecahan? Google kasih atau tidak? Google akan memunculkan segala materi tentang pecahan. Itu yang disebut dengan robot bisa berpikir seperti manusia. Apa yang manusia berikan, apa yang perintah yang manusia berikan melalui kata-kata, melalui kalimat, robot langsung memberikan. Itu yang disebut dengan apa tadi? Robot bisa berpikir. Kemudian yang kedua, apakah mesin itu dia punya perasaan atau tidak seperti manusia? AI itu punya perasaan atau tidak? Kamu tahu AI? Tahu. Apa itu AI? Kecerdasan buatan. Oke, kita lanjut. Apakah komputer atau robot bisa merasa senang, sedih atau marah? Bisa atau tidak? Bisa. Robot bisa marah? Bisa. Bisa. Robot punya perasaan? Tidak. Robot bisa merasa sedih? Kalau kita marah, robot dia bisa sedih atau tidak? Kalau selain kamu kasih perintah yang salah, yang tadi Bu Ete bilang kalau misalkan kamu kasih perintah buat materi pecahan, robot kasih kamu materi tentang PPKN. Karena kenapa dia memunculkan materi tentang PPKN? Karena kamu punya perintah atau promptnya salah. Tapi kalau kamu menjelaskan
tentang pecahan bulat misalkan, pasti robot akan memunculkan materinya tentang pecahan bulat. Bisa paham? Oke, kita lanjut. Oke, dari asesmen awal tadi, maka kita akan ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kita akan belajar tentang konsep dasar mengenal kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan AI. Kemudian kita akan belajar tentang macam-macam AI yang biasa sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain kita mengenal konsep, kita mengenal macam-macam AI, kita juga akan mengenal tentang etika dalam menggunakan AI itu. Kalau misalkan kita menggunakan AI tapi tidak punya etika, kita akan melanggar hak asasi. Ada undang-undang tentang IT atau AI ini. Jadi kalau misalkan kamu pakai AI tapi tidak melakukannya sesuai dengan etika-etika yang berlaku, nanti sebentar gue jelaskan terkait dengan etika-etika itu. Oke, kita akan mengenal apa itu kecerdasan artifisial. Ini dia punya konsep dasarnya. Kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan AI adalah teknologi yang membuat komputer atau robot bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Atau yang tadi ketua kelas bilang kecerdasan buatan. Ini yang kamu pegang ini apa namanya? Ini termasuk AI? Apa termasuk AI atau tidak? Termasuk. Ada aplikasi-aplikasi yang kita gunakan dalam proses belajar. Seperti yang tadi nanti kita masuk belajar tentang macam-macam AI. Yang tadi gue lihat kamu ada sementara main game. Game apa tadi? Free Fire, Roblox. Itu dia masuk dalam AI. Jangan kamu bilang itu karena game kita main saja. Setelah itu kita tidak usah belajar, main game saja. Tapi dari game itu kita bisa belajar dari situ. Kalau kamu tidak gamenya itu kamu tidak dalam proses permainan itu kamu bikin apa? Gesek, kemudian robotnya ikut kamu ke kiri, kamu gesek ke kanan, robotnya ikut kamu geser ke kanan. Toh? Berarti robot mengikuti apa yang kamu perintahkan. Jadi berpikir seperti manusia. Itu yang disebut dengan AI. Oke, yang pertama, seperti otak manusia. Bayangkan komputer punya otak yang bisa menerima informasi dari manusia. Nah, yang tadi gue jelaskan. Jadi kalau misalkan yang kamu bilang perintah yang salah, maka AI juga memunculkan perintah yang sesuai yang kamu bilang. Tadi berarti seperti yang awal ibu itu jelaskan tadi. Bisa paham? Bisa? Oke, kita lanjut. Yang berikut, robot pintar yang bisa membuat kita belajar dari pengalaman. Seperti kita belajar dari guru atau teman. AI juga belajar semakin banyak data yang diberikan, semakin pintar ia dalam melakukan tugas. AI itu belajar dari kita, bukan kita belajar dari AI. Setiap perintah yang kita berikan, maka AI akan memberikan kepada kita. Dia berpikir seperti manusia. Jadi, apa yang manusia perintahkan ke AI, maka AI juga akan memunculkan sesuai dengan pikiran manusia. Yang kedua, AI juga bisa memecahkan masalah. Memecahkan masalahnya seperti apa, Ibu Guru? Memecahkan masalahnya seperti dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran misalkan Ibu Guru suruh kamu membuat tugas tentang kamu cari macam-macam AI
kamu pakai. Misalkan kamu akan cari di mana? Bisa cari di mana? Di AI. Aplikasinya itu. Misalkan seperti Google Chrome. Google Chrome bisa. Yang kita perekam suara namanya apa? Google Voice Note tuh. Yang di Google tuh tinggal kita tidak daripada ketik capek ke ketik kalimatnya satu-satu capek kan tidak? Capek. Sebentar Ibu Guru bilang 2 menit saja ya. Tinggal kita klik pesan suaranya, kita mulai bicara. Buatkan saya tugas pecahan desimal dengan soal 1/2 sama dengan 3/4, langsung dengan jawabannya, disertai dengan jawabannya. Itu langsung Google memunculkan semuanya. Tapi kalau misalkan kamu merasa Google-nya dia kasih tapi tidak sesuai yang saya harapkan, tidak sesuai dengan keinginan saya, kita bisa pakai ada aplikasi yang namanya ChatGPT. ChatGPT itu dia bisa membaca semua pikiran manusia. Ada juga Gemini AI. Gemini AI misalkan dia juga membaca semua pikiran manusia. Yang penting perkataan atau perintah yang kamu berikan untuk Gemini AI itu dia bisa sesuai dengan apa yang kamu mau. Misalkan Ibu kasih contoh. Ketua kelas Ken mau buat di dalam kelas 5A ada ibu guru bernama Ibu Ete. Kemudian ada teman-teman semuanya di dalam kelas. Kami sementara belajar matematika di dalam kelas 5A. Di dalam kelas 5A, ibu guru sementara memberikan pelajaran di depan dan kami anak-anak memakai seragam merah putih duduk di dalam kelas dan kami sementara belajar. Kamu tahu apa yang terjadi? Google Gemini AI akan memunculkan gambar atau foto yang sesuai yang kamu bilang. Di dalam kelas 5A ada anak-anak yang berpakaian, ada pria dan wanita atau cewek dan cowok sementara duduk di dalam kelas 5A. Kemudian ada guru yang memberikan pelajaran di depan kelas. Itu di dalam kelas bukan di luar kelas. Itu kelebihan dari AI. Itu atau kecerdasan artifisial. Jadi misalkan kamu mau buat Bapak dan Mama punya foto, mau buat foto keluarga. Kamu tinggal foto kamu punya keluarga, masuk ke Gemini AI, kamu munculkan fotonya, kemudian kamu buat perintah. Maka Gemini AI akan memunculkan foto yang sesuai dengan kamu punya foto keluarga. Ada mama, ada bapak, ada adik, dan ada kakak. Ada saya juga. Bisa paham? Bisa? Ya, itu adalah salah satu contoh AI memecahkan masalah. Bisa dalam proses pembelajaran, bisa juga dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Oke? Kita lanjut. Ya, ini adalah macam-macam AI. Salah satunya adalah ada HP atau ponsel, kemudian ada robot. Ini yang namanya robot AI. Ini yang namanya robot AI. Kemudian ini menggunakan AI dalam proses belajar di sekolah. Yang seperti yang tadi BT bilang, nah, salah satunya adalah ini salah satu bendanya AI yang bisa membantu kamu, bisa lewat HP, bisa lewat laptop, bisa lewat tab, bisa lewat komputer, itu disebut AI. Yang penting ada alatnya ini. Tinggal kita cari aplikasinya macam-macam ya. Aplikasinya apa? ChatGPT. Ibu guru kasih bocoran buat kamu supaya ibu guru suruh cari tugas gampang sah. Yang hari itu betul belajar dengan Ibu Ete. Ibu Ete sudah bilang aplikasi pada katong. Jadi tinggal katong pulang katong cari di situ. Tapi saya berharap yang saya berikan buat kamu ini bukan menggampangkan kamu dalam proses belajar. Ingat, jangan sampai
AI menguasai kamu di kelas. Ingatan, jangan sampai AI menguasai kamu di kelas, tapi bisa membantu kamu dalam proses belajar atau proses mencari tugas yang sulit diberikan oleh guru. Bisa? Bisa paham? Bisa? Oke. Yang pertama, macam-macam AI. Ada aplikasi-aplikasi yang akan kamu gunakan seperti ChatGPT. Itu kita masuk dengan email. Jadi kalau email yang kamu masukkan tidak terverifikasi maka tidak bisa. Harus menggunakan email yang sudah terverifikasi. Kemudian yang kedua, ada Gemini AI. Kamu bisa buat soal di Gemini AI, cari soal yang guru kasih, langsung dengan kunci jawabnya ada. Tapi itu kata AI, bukan kata kamu. Ingatan, Ibu Ete kasih ingat satu kali lagi. Ibu Ete kasih aplikasinya, kamu bisa gunakan, tapi jangan sampai kamu gunakan salah pergunakan. Jangan sampai kamu, Ibu karena wali kelas sudah kasih tugas, saya pulang, saya ingat tadi kemarin Ibu Ete bilang Gemini AI, saya cari. Oh, sudah ada tugas, saya bisa ketemu dia yang salah-salah lagi. Tidak seutuhnya aplikasi memberikan kamu jawaban yang benar. Kamu catat itu, tidak seutuhnya aplikasi memberikan kamu jawaban yang benar. Kamu bisa cari kunci jawabnya, tapi kemudian kamu mengoreksinya. Bisa? Oh, ibu guru kasih ini. Misalkan kamu cari wali kelasnya suruh kamu cari kali-kali 10. Kemudian aplikasi kasih kamu kali-kali 11. Berarti sudah salah atau benar? Salah toh? Kamu kemudian mengoreksi kembali. Bisa? Bisa? Oke. Kemudian kita lanjut macam-macam AI. Ada ponsel. Ponsel ini kita gunakan untuk apa? Bisa? Bisa foto, bisa video, bisa menelpon, bisa voice note. Betul tak? Pesan suara bisa tak? Ya. Berarti bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat. Kemudian ada robot AI di rumah. Kalau sering kamu lihat, Ibu Ete tidak tahu di rumah kamu ada atau tidak. Atau mungkin Ingen punya rumah ada atau tidak. Tapi yang kamu lihat di film di Belanda atau di film barat-barat lah. Yang kamu lihat itu AI robot ini. Kalau misalkan Mama sudah capek pulang kerja, Mama sudah capek, Mama mau perintah robot lalu nyimak saja atau pel. Mama suruh robot pel dalam rumah karena rumahnya sudah berantakan. Mama mulai tindis remote saja, langsung robot kasih bersih. Robot bisa tahu kotorannya di bagian mana. Robot bisa tahu ini kaki kursi, ini kaki meja, saya akan menghindar di situ. Itu robot. Itu robot. Itu robot yang tidak punya perasaan. Tidak punya perasaan. Toh? Yang tadi saya bilang awal. Robot tidak punya perasaan. Tapi robot bisa mengikuti perintah kamu. Kalau kamu suruh robot kasih bersih seluruh kelas 5A sampai bersih, dia akan kasih bersih. Tapi ketika dia akan maju, dia dapat kotoran, dia kasih bersih, tapi dia dapat benda seperti kaki kursi atau kaki meja, dia akan menghindar dengan sendiri. Itu robot. Apalagi kalau kita manusia. Tegur satu kali bisa dengar? Bisa? Coba kamu membedakan robot dengan manusia dulu. Robot dengan manusia. Kalau robot juga itu ulang satu kali. Robot ketika dapat kotoran, tempat yang kotor dia akan membersihkan sampai bersih. Tapi ketika dia dapat kaki meja atau dapat kaki kursi, dia akan menghindar dengan sendirinya. Apalagi manusia. Manusia punya akal, pikiran, perasaan. Ditegur satu kali, 2 kali masih belum paham. Sampai 10 kali masih belum paham. Berarti perbedaan robot dan manusia, robot lebih pintar dari manusia. Bisa kan tidak? Tujuan tak bisa tak? Oke, lanjut. Bagaimana manfaat AI yang kita gunakan di sekolah saat proses pembelajaran? Seperti yang tadi Bete jelaskan. Ada aplikasi-aplikasi yang akan kamu gunakan dalam proses pembelajaran. Yang terpenting adalah kamu punya handphone, iPad, atau laptop, atau komputer yang kamu bawa saat proses belajar.
tidak terkoneksi dengan internet, berarti tidak bisa. Oke? Bisa? Bisa paham? Bisa. Oke, kita lanjut. Ya. Teman pintar di sekolah. Nah, AI adalah teman pintar kamu di sekolah. Tetapi jangan sampai AI menguasai kamu saat proses belajar. Bisa tak? Bisa. Jangan sampai AI menguasai kamu seperti yang tadi saya lihat. Susia mau belajar tapi ada main game. AI sudah menguasai tak? AI sudah menguasai kamu tak? Sampai saya nggak ada fokus untuk belajar lain. Maka yang tadi Bete bilang, kamu bisa pakai AI tapi jangan sampai AI menguasai kamu. Karena AI menguasai kamu, nanti kamu tidak bisa berpikir yang jernih. Bisa paham kelas 5? Bisa. Oke. Kenapa? Ada masalah? Masalah? Oke, kita lanjut. Ya, yang tadi Bete bilang, ada etika dalam penggunaan AI. Mengapa etika itu sangat penting dalam menggunakan AI? Siapa bisa jawab? Mengapa etika itu sangat penting dalam penggunaan AI? Yang pertama, menjaga data diri. Itu yang terpenting, menjaga data diri. Dalam kelas 5 ada semua pakai Facebook? Semua pakai Facebook? Semua pakai Instagram? TikTok? WhatsApp? Ada. Oke, kita lanjut. Kenapa sampai dibilang menjaga data diri? Di Facebook itu ada data diri atau tidak? Ada toh? Ya. Data diri itu jangan sampai orang lain tahu tentang data diri. Kamu tahu hacker? Tahu. Hack yang biasa orang hack WA. Hack WA, kemudian kita tertipu dengan mereka, lalu kirim nomor rekening, lalu kita punya uang di bank dicuri semua. Tahu itu yang disebut hacker. Karena orang sudah tahu AI ini sangat canggih anak-anak. Sangat canggih sekali. Kalau sudah orang lain sudah tahu kita punya data diri, maka dia akan mencari data diri kita secara lengkap. Dari foto, kalau dia tidak tahu nama lengkap, tapi dia tahu wajah. Oh ini wajahnya nih. Ini dia punya wajah nih. Ini dia punya wajah nih. Kemudian kita harus berhati-hati memasukkan nama, alamat atau foto kita ke aplikasi AI. Jangan sampai data kita disalahgunakan oleh orang lain atau orang yang tidak bertanggung jawab. Kan? AI bisa ada orang-orang yang tidak yang menggunakan AI dengan sembarangan, bisa ambil Kenneth punya muka, bisa ganti dengan Sandro punya muka, bisa. Itu menggunakan apa? Aplikasi AI. Jadi dari Sandro yang muka hitam akan bisa berubah jadi Sandro yang muka putih bule. Bisa itu adalah salah satu kelebihan dari AI. Kan? Di Kenneth Online punya keluarga itu ada 4 orang. Kenneth dengan Kenneth mati sama bapak dan mama ada 4. Tapi AI bisa memunculkan ada 6 orang tambah 2 orang. Bisa. Menggunakan apa itu guru? Menggunakan aplikasi AI. Artificial Intelligence. Itu yang artinya adalah AI. Jadi kamu sangat berhati-hati menggunakan AI. Yang tadi kita kasih ingat satu kali lagi, jangan sampai AI menguasai kamu. Bisa? Bisa paham? Bisa. Kemudian bertanggung jawab. AI adalah alat kita yang mengontrol. Kita juga memastikan kita menggunakan AI untuk hal yang baik. Seperti apa? Belajar, bukan untuk menyakiti anak atau menipu orang lain. Yang tadi gue bilang, hacker tuh,
bisa menipu orang. Beta kirim aplikasinya di Ken, kemudian Ken sebarkan linknya di grup, lalu semua masuk, maka semua punya WA dapat hack. Itu adalah salah satu kelebihan dari AI. Oke, kemudian kita harus jujur dalam belajar. AI tidak boleh membuat kita malas belajar atau berbuat curang saat ujian. AI membantu kita, tapi usaha dan kejujuran kita adalah yang paling penting. Yang tadi Bete bilang, jangan sampai AI menguasai kamu. Saat ujian, Bete bilang nih, aplikasi Gemini AI saat itu cepat-cepat saja, ataupun jawaban langsung muncul. Bisa? Oke, kita lanjut. Contoh etika dalam menggunakan AI. Ini adalah contohnya. Yang tadi Petrus jelaskan banyak-banyak tuh. Nah, ya. Kita menggunakan AI juga harus ada izin dari ini nih. Izin dari siapa? Orang tua dan guru. Kalau di rumah orang tua, tapi di sekolah harus guru. Harus ada izin kontrol dari orang tua. Kamu nonton YouTube? Ada? Nonton YouTube? YouTube ada. Kamu suka main TikTok, Facebook? Ada salah satu aplikasi yang misalkan kamu main game atau main Facebook atau main TikTok, YouTube, itu fungsi kontrolnya ada di orang tua. Ada salah satu aplikasi. Saat orang tua dia sudah jam istirahat, anak saya harus istirahat. Orang tua buka aplikasinya, kemudian pencet stop, langsung akan muncul di HP kamu. Stop di situ. Kamu tidak bisa masuk di aplikasi manapun yang ada di kamu di HP. Langsung akan stop otomatis. Kamu mau klik sebagaimanapun juga tidak bisa, karena sudah fungsi kontrolnya ada di kamu punya orang tua. Bisa paham? Harus ada izin. Orang tua kasih izin hanya kamu punya jam belajar jam 9, kamu main HP jam 10, jam 11 harus tidur. Itu adalah fungsi kontrol dari orang tua. Seperti halnya juga dengan di sekolah. Di sekolah juga saat belajar seperti begini, guru bisa kasih kamu menggunakan HP untuk kamu akan menggunakan aplikasi yang seperti yang tadi Bete punya. Tapi setelah itu selesai, guru akan mengumpulkan kamu punya HP. Setelah selesai jam pulang baru diberikan untuk kamu. Itu menggunakan fungsi kontrol daripada orang tua atau guru di sekolah. Bisa? Bisa paham? Oke. Ada satu video yang akan kamu tonton bersama. Setelah itu ada pertanyaan yang akan nanti kamu jawab di lembaran dalam pembagian kelompok. Oke, bisa pandangan di depan. Saya berharap kamu punya pandangan di depan, bisa serius nonton. Lalu sebentar ada pertanyaan yang bisa dijawab dalam kelompok. Bisa? Oke. Kita lanjut ya. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyelengin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programannya, biar bisa diajak ngobrol, mengolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah
yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata, enggak juga. Karena bukan guru manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan, kalau kita merasa kerjaan kasar yang lancang, dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital, sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajari dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dari videonya sudah bisa paham sedikit? Banyak juga tidak apa-apa. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut dalam LKPD kelompok. Tidak usah gerak-gerak karena saya sudah bagi kamu dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, batasnya Sandro sampai ke Juan, sampai ke siapa namanya? Ini. Gibson masuk ke kelompok 2. Kelompok 3 batas dari Alvaro menuju ke namanya siapa saya? Ya, sampai ke Martin, sampai ke Yuda, masuk ke kelompok 3. Bisa paham? Oke.
Kamu perhatikan di depan NKPD-nya. Yang kelompok 1 dia mengerjakan tentang AI di rumah. Kemudian kelompok 2 mengerjakan tentang etika AI. Kelompok 3 akan mengerjakan tentang kreativitas AI. Bisa? Kamu jelaskan saja, jelaskan apa yang kamu tahu tentang AI di rumah. Kemudian apa yang kamu tahu tentang etikanya. Seperti yang tadi guru jelaskan tuh. Bisa? Kemudian kelompok 3, kreativitas dalam menggunakan AI itu seperti bagaimana. Bisa? Bisa? Oke, silakan kerja. Saya kasih kamu waktu 5 menit. 5 menit terlalu banyak ya? 5 menit terlalu banyak apa? Wah, matematika kelompok 3. Bisa? Kelompok 1 yang sebelah, yang depan Ibu Ete kelompok 1. Dia akan mendiskusikan tentang AI di rumah. Bisa mengerti? Kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok 2 akan mendiskusikan tentang 3 aturan utama yang harus kita lakukan ketika menggunakan etika AI. Ketika menggunakan AI ada 3 aturan atau etika yang digunakan. Kemudian kelompok 3, kelompok 3 kreativitas AI. Kamu buat dalam penjelasan saja, dijelaskan. Nanti kita spin kelompok mana yang maju kamu. Nanti Ibu Ete bikin spinnya supaya tidak usah Ibu Ete kelompok 2, kamu ke Ibu Ete kelompok 1, kamu nanti AI yang suruh kita, bukan kita yang suruh sendiri. Bisa? Kita spin. Kelompok 1-nya ketua kelompok siapa? Kelompok 1 ketua kelompok siapa? Nona siapa namanya? Bukan yang sebelah. Ini saya. Ona kelompok 1. Ketua kelompoknya Ona, kelompok 2 ketua kelompoknya Ken. Kelompok 3 ketua kelompoknya adalah Bung Ricardo. Menjelaskan saja. Oke, Ibu Ete bikin spinnya ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Oh, supaya Ibu Ete sengit, tunjuk-tunjuk lagi ke tahap kelompok ini yang lain. Kita pakai spin ya, supaya lebih jelas. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Sudah? Kesempatan diberikan hanya 5 menit. Terlalu lama nggak Pak? 5 menit ya? Kak? Lama nggak Seng? Ya? Dijelaskan. Kelompok 1 belajar tentang cari minimal 3 contoh AI di rumah. Minimal 3 contoh AI yang kamu gunakan di rumah. Kemudian kelompok 2, 3 aturan dalam penggunaan AI. Dalam penggunaan AI itu kamu cari 2 saja. Etika dalam penggunaan AI. Saya jelaskan lebih buat saja. Kemudian yang ketiga, kamu buat macam-macam AI yang digunakan. Jadi tadi gue jelaskan banyak tuh. Ada apa-apa saja tuh. Kreativitas dalam penggunaan AI. Bisa? Bisa kah? Oke, supaya lebih memperjelas. Sebentar, supaya lebih memperjelas. Berikan dong sepertinya
sedikit bingung-bingung. Kelompok 1 tentang apa tadi? Penggunaan AI di rumah kah? Iya, 3 contoh. Kamu cari 2 saja, 2 contoh penggunaan AI di rumah. Jangan yang jauh-jauh, yang ada di kamu punya rumah saja yang biasa kamu pakai. Penggunaan AI di rumah. Supaya jangan kamu berpikir yang jauh, berpikir yang ada konteks yang ada di kamu punya rumah saja. Kemudian, Ken punya apa? Kelompok 2. 2 contoh etika dalam penggunaan AI. Yang ketiga, Ricardo kelompok 3 punya tentang apa? Kreativitas AI. Yang tadi Bu Ete bilang gampang satu. Kak, harus cari di mana? Bu Ete mesti bilang lain. Google. Kenapa Ibu Ete kasih seperti begini? Supaya jangan kamu pikir, aduh, Ibu Ete kali setengah mati, kau cari di mana? Yang tadi Ibu Ete bilang cari di mana? Aplikasi apa itu? Bisa tanpa ibu. Dia ke ibu. Cepat sudah, aduh, lama sekali. Nanti kita tidak bisa bersaing dengan anak-anak yang ada di luar negeri kalau kita lama seperti itu. Kita tidak bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di Ambon, yang ada di Jakarta, yang ada di Manado dan sekitarnya karena AI masih lambat. Jangan kamu tunggu saya bilang harus cari di mana. Kan kita hari ini belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kita berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional itu berpikirnya sangat meluas. Jangan kamu cari game, saya suruh kamu cari tugas. Cari tugasnya di menggunakan AI. Oke, kelompok 1 2 contoh penggunaan AI di rumah. Yang kedua kelompok 2 contoh etika dalam penggunaan AI. Kelompok yang ketiga adalah kreativitas dalam penggunaan AI. Ayo, cepat kerja dalam kelompok. Nanti ketua kelompoknya yang presentasi ya. Ricardo sama Ken sama Ona. Bacanya di itu sama. Bacanya di kalau menjelaskan lewat HP juga tidak bisa apa-apa. Kalau menjelaskan dari pikiran sendiri juga tidak masalah. Perhatian di depan. Kalau kamu mau jelaskan, yang tadi Bete bilang jangan sampai AI menguasai kamu. Bisa dengan tab maju di depan juga tidak masalah. Dengan handphone maju di depan juga tidak masalah, tapi jangan kamu tergantung di AI. Bisa. Kadang yang kamu cari tidak sesuai dengan keinginan kamu. Jadi bisa cari di AI, kita kasih kesempatan kamu bisa cari pakai aplikasi AI bisa. Sudah 5 menit apa? Sudah 5 menit apa? Waktu kurang 2 menit. Oke sudah? Sudah? Halo? Hai. Ada suara kan tidak? Sudah bisa mulai? Tepuk 1, yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 4, konsentrasi. Oke, bisa konsentrasi
kamu tugas kegiatan, yaitu yang pertama ada menjaga data pribadi, dan yang kedua jujur dalam penggunaan AI. Oke, tepuk tangan untuk oh ini dari kelompok 2 ya? Hapus kelompok 2-nya. Kelompok 1. Oke, kita spin. Kelompok 1 dan 3 mana ya? Mana ya? 3. Ayo, silakan maju. Kelompok saya, kelompok 2 dan kelompok 3 perhatian di depan. Selesai. Oke. Oke, kita berikan aplaus. Oke, karena ada sisa satu kelompok, jadi kita tidak bisa spin ya. Kelompok 3 silakan maju. Hanya tinggal satu kelompok sana yang spin. Bisa tenang. Tadi kamu punya giliran, teman yang lain diam. Sekarang teman Hasan saling menghadai. Oke, kelompok 3 silakan kreativitas. Oke. Contoh kreativitas berdasarkan pada sisi digital yang kami menulis cerita atau puisi. Ketiga, menciptakan musik atau komposisi. Desain produk atau mengembangkan solusi inovatif untuk masalah sains. Oke. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena penggunaan AI itu yang luar biasa. Oke, berarti kamu sudah tahu, sudah paham ya, sudah paham penggunaan AI. Yang saya ingatkan buat kamu adalah jangan sampai kamu salah menggunakan AI. Jangan sampai salah menggunakan AI untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti apa Ibu? Seperti di YouTube. Di YouTube itu bisa memberikan kamu dampak positif, tapi juga dampak negatif. Kenapa tadi Bu Guru bilang ada fungsi kontrol dari orang tua? Kalau kamu di rumah, kalau di sekolah ada fungsi kontrol dari guru. Jangan sampai AI menguasai kamu. Saya ulangi satu kali lagi, jangan sampai AI menguasai kamu. Karena kalau kamu dikuasai oleh AI, maka nanti kamu akan tergantung pada AI, tidak bisa berpikir yang logis. Kamu hanya mau makan, tanya AI makan apa hari ini. Saya mau makan apa hari ini. Saya mau datang di sekolah tapi saya tidak tahu hari apa. Harus pakai seragam apa? Saya tanya AI dulu. Bisa kan tidak? Tidak bisa toh? Ya. Karena diri kita yang kuasai diri kita ya diri kita sendiri.
kita bisa kuasai dia. 100% kita bisa kuasai AI. Karena kalau AI bisa kita berikan perintah untuk AI, pasti AI kerja. Seperti yang tadi tuh, saya bilang pakai AI kalau tidak bisa berpikir. Pakai AI apa yang kamu minta AI kasih atau tidak? AI kasih atau tidak? Kasih toh? Sesuai dengan perintah yang kamu berikan. Jadi jangan sampai kamu main game terus tidak belajar, main FF, main apa tuh FF, main apa Roblox. Ya itu, jangan sampai AI menguasai kamu. Bisa paham? Bisa paham? Oke, kita lanjut. Kita masih lanjut ya. Buka kamu punya itu aplikasi yang tadi. Buka aplikasi yang tadi. Yang email yang apa? Link tadi tuh link. Kita akan belajar terus sampai kamu bisa paham. Ate. Aplikasi ini. Link yang tadi yang guru kasih tuh. Yang pertama ada profilnya, profil guru. Kemudian kamu klik untuk materinya. Kamu klik materinya. Kamu klik materinya. Kamu klik materinya, bisa baca materinya. Baca materinya. Kemudian selesai materi kamu klik kuis. Ada yang sudah sampai di kuis? Ayo, silakan. Yang sudah sampai di kuis silakan. Kuisnya hanya 10 nomor. Ada yang sudah selesai kuis? Sudah. Cepat sekali. Coba Ibu lihat hasilnya dulu. Wow, sangat luar biasa. Ayo cepat, ada lagi. Ada baru 3 orang. Kenneth, Ivar sama Gibson. Mana ada 2 mana? Gibson mana? Memang luar biasa. Ayo cepat. Ada yang bisa menyalahkan Gibson dan temannya? Ada kan tidak? Yang cewek-cewek dari tadi baru jawab kan? Betul. Malaysia begini. Oh, sudah? Ada yang dapat? Mana siapa? Kevin dan King Richard. Al dan As nih yang mana? Al dan As. Memang 80. Oh, pemenang kedua apa ya? Kayaknya pemenang kedua apa nih? Cepat ayo. Yang cepat. Ada saingan lagi sih. Bisa. Pemenang pertama itu siapa? Ayo cepat. Sudah selesai semua? Oh, tidak cuma dulu.
Ada yang sudah? Ya, sudah sayang. Teman-teman yang lain selesai. Ini kenapa dong ganti-ganti nih? Satu ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Yang ini siapa? Yang ini siapa? Ini manusia apa? Ini siapa nih? Itu siapa? Ayo kita supaya saya mau tahu. Supaya kita mau tahu nilai tertingginya siapa, terendahnya siapa, begitu. Belum bisa? Oke, berarti jawaban luar biasa semua nih. Semua sudah? Ada yang belum? Iya, Bu. Ada yang belum? Belum. Ada yang belum? Ada yang belum angkat tangan? Oke, bisa cepat? Kita
Oke, karena yang jawaban, hello, semua pada di depan, semua pada di depan. Yang ini tadi sudah tahu. Oke, pada di depan. Pada di depan. Hello, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Tepuk tiga, tepuk keempat, tepuk keempat, tepuk keempat. Oke, saya berharap kamu konsentrasi di depan ya. Bisa konsentrasi di depan? Tidak berbicara sambil berbicara di depan. Siapa namanya? Iksan. Iksan tidak berbicara sambil berbicara di depan. Oke, kita evaluasi ya. Karena jawaban kamu, hello. Karena jawaban kamu sudah cukup, tidak usah kerja. Oke, dengar saya sampaikan. Kita akan mengevaluasi. Kita akan mengevaluasi yang ada nilai-nilai merah nih. Yang ada nilai merah dan nilai merahnya saya nilai merah. Yang nilai gambarnya warna biru itu sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena sudah mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau yang nilai merahnya, jangan kamu merasa minder ya. Tidak boleh merasa, tidak boleh merasa minder, tidak boleh merasa apa? Oke. Semoga yang saya lakukan hari ini bisa memacu kamu untuk lebih giat belajar lagi. Bisa? Bisa? Oke. Sekarang Ibu Ete bagi kamu lembaran kerja. Lembaran ini nanti sebentar apa yang kamu taruh di sini? Akan masuk pada refleksi ya. Nanti kertas yang Ibu Ete ada pegang ini namanya sticky note. Saya bagi kamu satu orang satu lembar. Kamu tulis apa hal baru ya yang paling kalian pahami tentang kecerdasan AI. Tulis di sini. Tidak usah panjang, biasa. Bisa? Satu orang satu. Nanti sebentar selesai tulis. Tulis tempelnya di sini. Tempel di sini. Bisa? Ini saya nanti PT pagi. Tulis dengan spidol. Ini
Halo. Halo. Bisa dengar suara saya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih untuk hasil refleksi hari ini. Hasil refleksi kamu nanti Ibu baca satu-satu. Kemudian kita perbaiki untuk minggu depan. Bisa? Bisa? Oke. Dengan demikian, kesimpulan kita hari ini adalah kecerdasan artifisial adalah alat yang luar biasa yang harus kita pelajari cara kerjanya dan kita gunakan secara bertanggung jawab agar bermanfaat bagi diri kita sendiri, teman, dan juga lingkungan sekitar. Ya, semoga pelajaran hari ini bisa menjadi manfaat untuk kamu. Yang tadi saya sampaikan adalah jangan sampai AI menguasai diri kamu. Ya, tetapi kamu lebih bertanggung jawab untuk memakai AI sebagai sebuah sarana untuk dalam proses pembelajaran. Tetapi juga kamu bisa melakukannya dengan etika dan bisa bertanggung jawab. Bisa? Oke, demikian pembelajaran kita di hari ini. Guru minta Ateng berdoa. Ateng bisa berdoa? Bisa kan? Oke, semua sikap doa HP-nya ditinggalkan dulu. Duduk yang baik, HP Ateng berdiri di depan. Bisa pandangan di depan? Bisa pandangan